Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita belajar lagi mengenai materi pengelolaan bisnis retail. Eh, Kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kelima. Kita akan belajar KD 3.3 dan 4.3 mengenai menganalisis kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Jadi konsep kesehatan dan keselamatan kerja bisnis retail adalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dalam bisnis retail itu perlu juga diterapkan K3 dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pengertian K3, pada dasarnya kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan sebuah upaya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan, objek kerja, tempat kerja, dan lingkungan kerja secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau menurut Sumakmur, keselamatan kerja itu merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Nah, jika menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Kemudian di sini ada tujuan ketiga. Arti penting dari kesehatan dan keselamatan kerja itu bagi perusahaan adalah tujuan dan efisiensi perusahaan retail sendiri juga akan tercapai apabila semua pihak melakukan pekerjaannya masing-masing dengan tenang dan tentram, tidak khawatir akan ancaman yang mungkin menimpa mereka. Nah, selain itu, kesehatan dan keselamatan kerja itu akan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Jadi setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan membawa kerugian bagi semua pihak. Kerugian tersebut diantaranya adalah hilangnya jam kerja selama terjadi kecelakaan, terus kemudian pengeluaran biaya perbaikan atau pergantian bahan dagangan dan alat kerja, serta pengeluaran biaya pengobatan bagi korban kecelakaan kerja. Jadi di sini menurut Mangkunegara, ya, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah ada 5 poin yang saya sampaikan. Yang pertama itu agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Yang ketiga, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang keempat, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Itu merupakan tujuan kesehatan dan keselamatan. Terus kemudian undang-undang yang 86, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan kesatuan upaya yang saling terkait dan menunjang untuk terciptanya keadaan lingkungan dan cara kerja yang aman, sehat, dan produktif. Jadi keselamatan kerja juga bertujuan agar manusia dalam bekerja selamat,
dan kesehatan kerja bertujuan agar manusia tetap sehat dalam bekerja. Nah, jadi di negara kita ini telah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur agar kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan di Indonesia. Terus kemudian ada beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama karena faktor manusia. Misalnya kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang bahaya kebakaran serta korsleting listrik dalam toko retail. Yang kedua, penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu faktor material. Misalnya bisa berupa peralatan, misalkan bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat dengan bahan lain yang lebih murah sehingga menyebabkan kecelakaan kerja. Itu yang berhubungan dengan faktor material. Yang ketiga, penyebab kecelakaan kerja yaitu faktor sumber bahaya yang meliputi perbuatan bahaya, misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja yang teledor, dan kondisi keadaan bahaya, misalnya lingkungan kerja yang tidak aman serta pekerjaan yang membahayakan. Yang terakhir, faktor lingkungan kerja. Jadi faktor lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya kurang penataan kabel listrik, kemudian cahaya, ventilasi kurang, pergantian udara yang tidak lancar, dan suasana yang sumpek. Itu adalah 4 faktor penyebab kecelakaan kerja. Kemudian pelaksanaan K3 bisnis retail. Ya. Jadi yang pertama dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja, biasanya pemilik retail itu akan menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan dalam toko retail. Apa saja alat keamanan tersebut? Biasanya berupa alat pemadam api ringan atau APAR. Di APAR itu adalah alat yang ringan berupa tabung, kemudian mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. APAR itu bentuknya seperti tabung. Yang kedua, alat pemadam api otomatis atau fire sprinkler, yaitu alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis. Umumnya ya, sprinkler ini dipasang pada gedung retail yang besar seperti supermarket dengan ketinggian di atas 5 lantai dan memiliki tingkat bahaya kebakaran seperti di toko retail modern. Terus yang ketiga ada alarm kebakaran atau fire alarm. Fire alarm ini adalah alarm tanda terjadinya kebakaran di toko retail modern yang besar. Jadi fire alarm ini akan berbunyi apabila api telah melepaskan atau memanaskan kepala sprinkler sehingga sprinkler sudah mengeluarkan air. Yang keempat, CCTV yang tidak kalah penting karena CCTV itu adalah sistem kamera pengawas yang menggunakan sinyal tertutup. Jadi CCTV itu digunakan untuk mengawasi suatu area yang dianggap penting atau rawan, mengingat makin banyaknya tindakan kejahatan yang sangat merugikan. Biasanya CCTV ini dipasang di tempat-tempat yang bersifat publik seperti di lorong ruang kerja karyawan toko retail modern, di tempat parkir, dan tempat penting lainnya sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu pintu darurat atau emergency exit adalah alat keamanan berupa pintu keluar darurat jika toko retail yang besar mengalami sesuatu kejadian yang luar biasa seperti kebakaran. Terus kemudian pelaksanaan yang terakhir itu adalah proses penyelamatan diri dari bahaya kerja di toko retail. Jadi di toko retail salah satu bahaya yang paling sering mengancam itu adalah kebakaran. Jadi berikut adalah pencegahan dan cara penyelamatan diri dari bahaya kebakaran. Yang pertama, bereaksilah sesegera mungkin ketika mendengar detektor kebakaran atau alarm kebakaran. Yang kedua, keluarlah dari toko retail melalui pintu dengan hati-hati. Yang ketiga, lindungi diri dari kepulan asap. Yang keempat, berguling apabila pakaian terbakar sehingga bisa mematikan api yang ada di pakaian kita. Yang kelima, menghubungi layanan darurat. Ya.
seperti menelpon 113 atau 1131 atau 118 kemudian 119, itu adalah salah satu tindakan yang harus kita lakukan, menghubungi beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat. Yang terakhir, menjauhlah dari toko retail yang terbakar. Nah, itu merupakan materi K3. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.